orang melayani, mengajarkan, menasehati tentang pentingnya ketaatan, tetapi dia sendiri tidak taat, itu kan pasti jadi batu sandungan. Dan itu melemahkan iman seseorang, jangankan orang-orang yang melayani. Kami mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan, segala kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Kau yang layak, Kau yang layak disembah, Yesus. Terima kasih Tuhan, Yesus Kau segalanya. Haleluya Yesus. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Salam, karena yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Apa kabar? Kiranya semua dalam keadaan sehat, diberkati Tuhan, dan sangat indah jika bisa berkumpul bersama-sama dengan keluarga saat ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, setelah kita beraktivitas sepanjang hari ini, waktunya bagi kita untuk beristirahat, karena Tuhan ingin kita semua bisa menikmati istirahat yang baik. Ada tugas, ada banyak pekerjaan lain besok kita harus kerjakan supaya kita tetap bisa produktif. Tetapi mungkin ada masalah-masalah tertentu yang masih mengganggu pikiran kita sehingga kita tidak bisa istirahat saat ini. Hal yang tepat, yang baik bagi kita, karena kita boleh menghampiri tata kasih karunia, Tuhan akan memberi kita ketenangan, kelegaan, bisa menikmati istirahat yang baik. Ingat selalu apa yang Tuhan Yesus pernah katakan kepada kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Percaya apapun yang membebani jiwamu saat ini, kalau engkau ada dalam hadirat Tuhan, Tuhan akan memberimu kelegaan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, mengucap syukur atas berkat anugerah yang Tuhan sudah berikan kepada kami di dalam Yesus Kristus, sehingga kami boleh menghampiri tata kasih karunia-Mu. Bapa, kami membawa semua pergumulan kami, beban berat yang kami rasakan saat ini, yang membuat pikiran dan hati kami tidak bisa tenang, kami menjadi tertekan. Kami datang kepadamu, kami menyerahkannya kepadamu, kami sangat percaya dalam hadirat Tuhan. Kami semua menjadi kuat dalam hadirat Tuhan. Kami akan mengalami kebebasan, kelegaan, sehingga kami bisa menikmati waktu istirahat yang baik. Bahkan kami sangat percaya kuasa Tuhan sanggup menolong kami. Engkau akan membukakan pintu-pintu keluar bagi kami, sehingga masalah kami satu persatu akan bisa kami selesaikan dalam hikmat, tuntunan, dan kuasa Tuhan. Biarlah hidup kami menyatakan karya Tuhan yang ajaib. Dalam hidup kami menyatakan bahwa Tuhan mengasihi kami, Tuhan membela kami. Oleh sebab itu saat ini Bapa, kami ingin persembahkan kurban syukur kami yang terbaik kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Itulah kerinduan kita semua, bahwa kita didapati Tuhan tetap setia apapun yang terjadi. Puji Tuhan. Saudara-saudara, sebelum kita sharing firman Tuhan, ada satu pertanyaan yang akan kita dengar dulu, lalu kita akan menjawabnya dalam firman Tuhan hari ini. Silakan. Ya, pertanyaannya seperti ini ya Pak ya. Hati saya sering terganggu ketika mendengar khotbah yang membahas tentang ketaatan. Karena saya banyak tersandung dengan kemunafikan orang-orang yang melayani.
Bagaimana seharusnya kita memahami soal ketaatan ini? Ya. Gitu Pak. Ya memang ada banyak orang tersandung sehingga tidak mau lagi setia beribadah, itu nggak bisa ditutupi ya. Terutama ketika orang-orang melayani, mengajarkan, menasehati tentang pentingnya ketaatan, tetapi dia sendiri tidak taat, itu kan pasti jadi batu sandungan. Dan itu melemahkan iman seseorang, jangankan orang-orang yang melayani. Di rumah saja, kalau kita diajar ketaatan oleh orang tua kita, tetapi kita tidak lihat orang tua kita juga orang yang taat kepada Tuhan, itu aja kita tersandung dan kita akhirnya agak sulit untuk sungguh-sungguh mau mentaati yang diajarkan orang tua. Pentingnya keteladanan, pentingnya integritas orang-orang yang memimpin itu di situ. Tetapi ketaatan kita tidak boleh bergantung bagaimana sikap orang kalau ini terkait dengan Tuhan. Kita mentaati Tuhan bukan karena orang lain itu hidupnya benar, bukan karena orang lain konsisten dengan apa yang dia katakan, tidak. Kita mentaati Tuhan karena kita punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Kita lihat satu perikop di Alkitab ya, pentingnya kita punya sifat ketaatan, bahkan kita taat itu menjadi ciri hidup kita nih sebagai orang percaya. Kita buka Ulangan pasal yang ke-11. Kalau kita lihat pasal ini ya dari ayat 1 sampai yang ke-7, penekanannya adalah pentingnya kita mengingat kebesaran Tuhan. Kalau kita baca ayat 7 ya, sebab matamu sendirilah yang telah melihat segala perbuatan besar yang dilakukan Tuhan. Kalau kita baca mulai dari ayat 2, di situ ditekankan bagaimana engkau sudah melihat, engkau sudah mengalami bagaimana Tuhan itu mengasihimu, bagaimana Tuhan membelamu, betapa Tuhan itu mengerjakan perkara-perkara yang ajaib sejak engkau di tanah Mesir, kemudian engkau dibawa keluar dari tanah Mesir dalam perjalanan di padang gurun, bagaimana mujizat-mujizat kuasa Tuhan yang luar biasa engkau lihat sendiri, engkau alami sendiri, engkau nikmati. Setelah semua kebesaran Tuhan yang engkau sudah lihat, engkau nikmati, itu apa yang harusnya engkau lakukan? Ayat 1 kita baca. Haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia kewajibanmu terhadap Dia dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya dan perintahnya. Jadi mestinya kalau engkau sudah mengenal, engkau sudah melihat, engkau sudah menikmati kebesaran Tuhan yang luar biasa, seharusnya engkau hidup dalam ketaatan. Kalau engkau sudah dibela Tuhan demikian luar biasa, harusnya engkau akan mentaati Dia. Cuma ketaatan itu harus dengan sikap yang benar, lahir dari hati yang benar. Itu yang ingin ditekankan. Ada dua hal dari ayat 1 tadi kita bisa mengerti. Kita mentaati Dia karena kita memang mengasihi Dia. Kita tulus hati mengasihi Dia. Haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu. Kemudian di bagian terakhir ya, dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya, dan perintahnya. Haruslah engkau mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan. Jadi kalau kita mentaati karena kita mengasihi Tuhan, bukan karena kita takut. Jadi pertama kita kagum betul apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Kita kagum dengan pribadi Tuhan yang luar biasa. Tumbuh di hati kita perasaan kagum, itu membuat kita akhirnya dekat dengan Dia dan kita mengasihi Dia. Ketaatan tanpa kasih itu ketaatan yang penuh kemunafikan, ketaatan yang hanya didorong oleh keinginan untuk membujuk hati Tuhan. Supaya Tuhan tidak marah, supaya Tuhan tidak menghukumku, supaya aku diberkati Tuhan, supaya aku dapat prioritas Tuhan, aku taat. Ketaatan seperti itu, ketaatan seorang budak. Budak kan begitu. Budak itu akan bekerja sedemikian rupa, apalagi kalau dilihat tuannya nih.
bekerja rajin sekali, karena tujuannya apa? Kalau dia tidak kerja, dia bisa dihukum. Dengan cara kerja yang baik, dia berpikir, hati Tuhan akan mengasihiku. Kalau hati Tuhan mengasihiku, dia akan baik kepadaku. Itu Buddha. Tetapi ingat, kita adalah orang-orang yang diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Ketika kita percaya dan menerima Yesus Kristus, kita diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Sebagai anak, kita mentaati bukan karena kita takut kepada Tuhan. Kita mentaati Tuhan karena kita mengasihi Tuhan. Semakin kita mengasihi Tuhan, kita semakin taat kepada Dia. Dan kalau kita mengasihi Tuhan, ketaatan kita pasti tulus. Lahir dari hati yang benar-benar tulus mengasihi. Orang tua yang kejam, ayah yang kejam, ayah yang otoriter, anaknya takut. Ketika dia mentaati ayahnya, dorongannya apa? Supaya tidak kena gampar. Supaya aman. Tetapi kalau dia punya ayah yang baik, ayah yang mengasihi, ayah yang membuatnya kagum, karena perbuatan-perbuatannya luar biasa bagi dia sebagai seorang anak. Anak ini kagum dan mengasihi ayahnya. Apa yang dikatakan, apa yang diperintahkan ayahnya, dia lakukan. Karena di hatinya ada kekaguman dan kasih kepada ayahnya. Dia tidak ingin mengambil hati ayahnya, karena dia tahu hati ayahnya sudah mengasihi dia. Dia tidak akan membujuk hati ayahnya, karena dia tahu kasih ayahnya itu sangat baik kepada dia. Dia tidak akan ingin memberi kesan kepada ayahnya, dia anak yang sempurna, anak yang selalu manis, selalu baik. Tidak, semua kebaikan yang dia lakukan itu sesuatu yang lahir dari dirinya karena dia mengasihi ayahnya. Tidak dibuat-buat. Bagi orang yang punya ayah yang baik dan mengasihi dia, tahu artinya ini. Tetapi bagi saudara-saudara yang punya ayah sangat keras, sangat kejam lagi, agak sulit untuk bisa mengalaminya, untuk menerimanya. Tetapi percayalah, kalau kita mengenal Tuhan sebagai pribadi yang tidak hanya maha besar, perbuatannya luar biasa, tetapi juga mengasihi kita. Dan kita kagum dengan Dia. Ketika kita memahami Tuhan yang seperti ini, di hati kita itu selalu ingin memuji Dia, ingin menyenangkan Dia, ingin lakukan sesuatu yang membuat hidup kita itu selaras dengan kehendak Tuhan. Sesuatu yang natural nanti dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Makanya ketaatan, ciri ketaatan sejati itu pasti ketaatannya lahir dari kasihnya. Dia lakukan itu dengan tulus hati. Tulus hati, nggak usah dibuat-buat gitu ya. Jangan seperti Buddha kan. Jadi kalau di gereja manis sekali, di luar gereja jahat sekali. Enggak, sama saja. Jadi ada dalam ibadah atau tidak sama saja. Memang mengasihi Tuhan, memang taat sama Tuhan. Kalau berdoa, kata-katanya manis sekali, lembut sekali. Tetapi begitu sudah melek nggak berdoa, kata-katanya kasar sekali. Kalau kita mengasihi Tuhan, kan biasa saja, kan sama kan? Ya memang ada, kita kadang-kadang kan lihat begitu kan. Orang kalau berdoa, kok nada suaranya, lalu intonasinya berubah. Seperti malaikat nih, kata-katanya manis gitu. Padahal kalau nggak berdoa, kasarnya minta ampun. Tuhan nggak perlu dibujuk dengan kata-kata yang berubah seperti itu kan. Kalau hati kita mengasihi, itu kan otomatis ya, kita mengasihi seseorang aja, kita tidak akan kasar dengan dia. Kita akan menghargai dia. Demikian juga kalau kita mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan itu bukan sekedar ketika berdoa atau beribadah kan. Seluruh hidup kita itu akan terpancar. Kita akan mentaati. Jadi perbuatan ketaatan kita itu lahir dari hati yang mengasihi. Ini yang namanya tulus. Tidak hanya tulus, tetapi juga di ayat 1 tadi kan ditekankan setia. Setia.
dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap dia dengan senantiasa berpegang pada ketetapannya, peraturannya, dan perintahnya. Orang yang mengasihi itu biasanya akan konsisten. Orang yang mengasihi, kalau saya taat kepada Tuhan karena kasih, saya akan lakukan dengan konsisten. Tidak bergantung situasi, kondisi, dan ada siapa. Atau orang berkata apa kepadaku. Tidak, akan lakukan karena lahir dari hati. Dan bukti kita mengasihi Tuhan memang ketaatan. Saya ingat Yesus pernah berkata di Yohanes pasal 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ini cocok dengan ayat tadi kan. Lakukan dengan setia kewajibanmu terhadap dia dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya, dan perintahnya. Itu firman Tuhan. Lakukan dengan setia. Jadi ketaatan kepada Tuhan yang lahir dari hati itu akan dilakukan dengan konsisten. Saya taat kepada Tuhan, saya lakukan. Baik orang mendukung saya atau enggak, saya lakukan karena saya mengasihi dia. Saya mengasihi Tuhan, saya akan taat. Walaupun saya alami masalah, saya akan tetap bertahan dengan kasih saya karena saya tahu ini sesuatu yang Tuhan katakan ini. Orang akan setia itu kan tidak bergantung bagaimana situasi, kondisi, atau keadaannya. Seorang suami, dia mengasihi istrinya atau tidak? Kalau dia mengasihi istrinya, dia akan setia. Suatu saat keluar kota, ada perempuan lain yang menggoda. Ada alasan enggak dia tidak setia? Tidak ada kalau dia tetap mengasihi istrinya. Ketika dia tergoda, akhirnya selingkuh, itu sama saja kasihnya di hatinya terhadap istrinya mulai berkurang. Bahkan mulai padam. Lalu dia ada alasan, habis aku di luar kota, tergoda, aku kesepian. Problemnya bukan kesepian, problemnya kasih di hatinya mulai padam terhadap istrinya. Orang yang mengasihi tidak akan mudah untuk berkhianat. Demikian juga dengan Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita lakukan dengan setia. Kita lakukan terus-menerus. Walaupun kadang-kadang ada hambatan, ada keadaan yang tidak baik. Tetap setia kepada Dia. Tetap lakukan firman Tuhan yang Tuhan sudah ajarkan. Jadi saudara orang setia enggak selama ini? Saudara bisa ukur Tuhan yang bisa mengukur hatimu, menilai hatimu, tetapi saudara bisa nilai dirimu sendiri. Ketaatan-ketaatanmu melakukan firman Tuhan. Hal-hal rohani, baik berdoa, beribadah, melayani Tuhan dengan berbagai macam cara. Saudara lakukan itu, apakah hatimu mengasihi Tuhan atau ada alasan yang lain? Kalau alasan lain, namanya tidak taat, walaupun kelihatannya beribadah. Walaupun kelihatannya melayani, walaupun kelihatannya berdoa itu. Bahkan semalam suntuk, habis berdoa sampai suntuk. Karena dari malam sampai pagi, ya, sampai suntuk betul. Tetapi kalau kita tidak mengasihi Tuhan, itu hanya sebuah ritual agamawi. Itu tidak menunjukkan ketaatan yang sesungguhnya. Sebagai anak-anak Allah, kita harus lahir dari hati kita. Ketaatan kita lahir dari kita, belajar konsisten. Tetap lakukan apa yang Tuhan sudah perintahkan, kerjakan dengan baik. Saya akan bacakan lagi 1 Yohanes pasal 5 ayat 3. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Sangat menarik di sini. Mengapa perintah Tuhan tidak berat? Karena kita mengasihi Tuhan. Kalau mengasihi itu kan suka bekerja keras. Ya, misalnya Manik jatuh cinta. Dulu kan istrinya kan tinggal di luar kota, benar ya? Lalu kamu ingin ketemu, apel nih ke mana itu? Ke Semarang. Terasa ringan melakukannya itu karena mencintai calon istrinya ini.
Coba kalau dia harus ke Semarang, keluarkan duit, keluarkan tenaga, bahkan harus cuti dari pekerjaan, itu di sana ketemu musuh. Itu berat sekali, ya kan? Dia akan banyak keluhan dan itu pasti dilakukan dengan terpaksa. Tetapi karena dia mencintai seorang wanita, walaupun di luar kota, aku yakin ini jodoh yang dari Tuhan. Hatinya berkobar-kobar untuk ketemu itu. Ketika melakukannya tidak ada keluhan, bahkan sepertinya tidak capek tuh. Padahal pulang kerja langsung naik kereta api ke sana, selesai ketemu, balik lagi karena harus kerja. Keluar duit banyak, capek, tetapi dilakukan dengan sukacita. Terasa ringan, kenapa? Karena mencintai perempuan ini. Kalau tidak pasti beban berat. Itu sulit. Demikian juga kalau kita mengasihi Tuhan, ketaatan itu jadi terasa ringan. Bukannya itu ringan, enggak, bisa sebenarnya itu sulit, itu berat. Tetapi ketika mengerjakannya terasa ringan karena apa? Hati kita mengasihi Tuhan. Ini kan evaluasi bagi kita saat ini. Mungkin di antara saudara ada yang doa kok mudah capek ya. Jadi kalau berdoa kok mudah bosan. Padahal kalau ngerumpi bisa 1 jam nggak capek-capek. Berdoa kok sulit, kok terasa berat, kok bosan. Beribadah kok bosan. Kok nggak menikmati ibadah. Melayani juga begitu. Kok tidak sukacita melakukannya. Jangan-jangan kasihmu terhadap Tuhan mulai pudar, mulai turun, mulai hilang. Yang kita butuhkan apa? Mari buka hati kita kembali terhadap kasih Tuhan. Sadari kasih Tuhan, renungkan kembali kasih Tuhan, dan kembali kobarkan hati kita untuk mengasihi Tuhan. Semakin kita mengasihi Tuhan, kita semakin taat. Semakin kita mengasihi Tuhan, ketaatan kita bukan jadi beban, tetapi sukacita. Karena kita ingin menyenangkan pribadi yang kita kasihi. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih kasih-Mu yang sempurna kepada kami. Terima kasih perbuatan-Mu yang besar dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, Engkau sudah mengerjakan perkara-perkara yang begitu indah, begitu luar biasa dalam hidup kami. Biarlah kami senantiasa menyadari kasih Tuhan, menyadari perbuatan-Mu terhadap kami yang luar biasa. Sehingga hati kami berkobar-kobar dengan kekaguman, dengan kasih kepadamu. Kami semakin taat kepadamu, kami semakin melakukan sesuatu yang mempermuliakan Engkau. Bapa, Engkau menilik kedalaman hati setiap saudara-saudara yang saat ini dimanapun mereka berada. Mungkin hati mereka mulai padam, kasih mereka mulai padam, mereka kehilangan kasih mula-mula kepada Tuhan karena masalah-masalah yang mereka hadapi, karena situasi sulit yang mereka hadapi, karena keadaan yang membuat sukacita mereka menjadi hilang. Tetapi kiranya Roh Kudus menjamah hati mereka, kebenaran firman Tuhan itu memperbaharui hati mereka, memperbaharui akal budi mereka, dan kobarkan kembali kasih mereka. Saudara-saudara kami yang saat ini meninggalkan jalan-jalan Tuhan, mereka kompromi dengan dosa, mereka melupakan Tuhan di saat-saat mereka kesulitan. Mereka kembali, hati mereka tertuju kepadamu, hati mereka mulai mentaati Engkau kembali. Mereka mengerjakan kebaikan, kebenaran Tuhan dengan sukacita, bukan karena takut dihukum, bukan dengan terpaksa, tetapi sungguh-sungguh mereka kerjakan dengan baik. Kami sangat percaya Tuhan, ketika kami mentaati Tuhan, karena hati kami mengasihi Tuhan, karena kami sungguh-sungguh mengagumi Tuhan, kami lakukan dengan tulus hati, kami kerjakan sepenuh hati, Tuhan akan memberi perhatian kepada kami.
Tuhan akan memberkati kami semua. Rumah tangga kami diberkati Tuhan, pekerjaan kami diberkati Tuhan, segala sesuatu yang kami kerjakan menjadi berhasil karena kami ada di jalan Tuhan, kami mentaati Tuhan. Terima kasih Bapa, kuatkan, teguhkan hati kami. Tidak ada yang kompromi, tidak ada yang menyerah, tetapi kami semua konsisten melakukan kehendak Tuhan. Nama-Mu dipuji, dimuliakan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, taatlah kepada Tuhan, bukan karena orang lain memujimu, orang lain mendukungmu, bukan karena keadaannya baik-baik saja. Kasihilah Tuhan dan taati Tuhan. Itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Kalau saudara saat ini sedang dalam pergumulan membutuhkan dukungan doa dan saudara ingin didoakan, silahkan saudara menghubungi nomor telepon yang tertera di layar saudara. Tim doa kami akan mendukung saudara dalam doa. Tetap percaya, tetap berharap kuasa Tuhan sanggup untuk menolongmu. Kalau saudara ingin memberikan komentar, silahkan menuliskannya di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Kami tunggu. Mazmur 4 ayat 8 sampai 9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam.